Ya, ketemu kembali ya. Malam ini kita lanjut untuk bincang-bincang ya. Eh, Gimana teman-teman tiap tiap minggu mungkin ini udah berapa minggu ya GPS program berjalan. Eh, Kira-kira apakah ada perubahan-perubahan nyata yang terjadi dalam masing-masing kita, dan boleh itu mungkin suatu yang bisa memberkati ya satu sama lain ya, karena materi yang sama ya, tapi setiap orang pasti bisa menerima ya secara berbeda dan pengalaman yang berbeda terkait dengan firman yang disampaikan. Jadi kita bisa saling apa namanya, memberkati ya. Karena gini Bapak Ibu, Tuhan itu ya pasti bicara kepada setiap kita itu unik ya, karena kita juga ciptaan yang unik ya, berharga di mata Tuhan, dan kita udah belajar bahwa Tuhan menciptakan kita ya seperti seorang penjunan, seorang penenun gitu ya, yang menenun kita detil sekali ya, sejak di kandungan Tuhan begitu istimewa menciptakan kita. Jadi pasti ya Bapak Ibu, kalau manusia mencapai keselamatan yang dimaksud oleh Tuhan, pasti setiap manusia, setiap pribadi manusia itu begitu istimewa ya. Karena tidak mungkin Tuhan mengadakan, Tuhan menciptakan pribadi dari yang nggak ada menjadi ada hanya untuk hal yang biasa, hal yang tidak punya pengaruh ke ciptaan yang lain ya. Karena pasti Tuhan, karena Tuhan juga tidak terbatas ya, dia bisa menciptakan dinamika interaksi antara ciptaannya itu demikian luar biasa, demikian dalam, sehingga tidak akan ada habis-habisnya untuk manusia bisa menikmati itu ya. Karena Tuhan merancang manusia sejak awal dalam kekekalan ya, dalam kekekalan itu tidak bicara recording in progress, 100 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 1 miliar tahun, 1000 miliar tahun, 1 triliun tahun, tidak. Tuhan merancang manusia untuk hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana manusia bisa mengarungi ya kehidupan yang demikian panjang dalam kekekalan ya, tanpa ada dinamika yang membuat manusia di situ tidak menjadi bosan. Ya, tentu Tuhan sudah merancang sedemikian rupa. Dan saya yakin bahwa manusia yang sudah diselamatkan, yang sesungguhnya mencapai keselamatan yang sejati, itu akan memancarkan, akan keluar dari dirinya potensi-potensi yang maksimal, potensi yang memang Tuhan sudah sediakan, dan itu akan memberkati orang lain ya. Karena manusia memang diciptakan saling melengkapi. Ya. That's why ya Adam ya dikatakan oleh Tuhan tidak baik manusia seorang diri ya. Dalam konteks bukan berarti Adam sudah kekurangan ya, ada kekurangan sehingga harus dilengkapi dengan satu sosok, satu oknum, yaitu pasangannya yang menjadi pasangannya Hawa, bukan ya. Adam itu sudah utuh sebagai manusia utuh. Tuhan melengkapi, memberikan Adam untuk mengaktifasi ya, lebih mengeluarkan potensi-potensi yang Tuhan sudah ada ya. Karena Bapak Ibu, bahwa kalau dua manusia berkumpul ya, kalau satu manusia punya mungkin 50 kekuatan, 50 Newton kekuatan, satu manusia 50 Newton, kalau dia bergabung itu bukan 100 ya, tapi bisa berlipat, bermultiplikasi. Apalagi kalau dalam komunitas ya, lebih dari 2 orang, 3 orang, kalau masing-masing mencapai ya tujuan keselamatannya ya, itu semakin serupa dengan Kristus, semakin dekat dengan desain rancangan awal Tuhan menciptakan dia, pasti akan saling melengkapi, semakin dahsyat dinamika yang terjadi. Nah, Bapak Ibu,
saya pengen juga ya, ini kan kita sudah berapa kali ya, berapa lama bicara tentang keselamatan ya. Nah, supaya apa yang didapat itu tidak hanya sebatas knowledge, tidak hanya teori saja ya, dan teman-teman juga bisa saling tahu apa yang terjadi, apa pengaruh materi seperti apa ya dalam hidup kita, apakah ada perubahan-perubahan yang kita dapatkan setelah mendapat materi. Ada baiknya juga ya Bapak Ibu untuk bisa memberi kesaksian, memberi tanggapan terhadap materi yang di GPS ini. Tidak usah banyak-banyak, tapi satu dua hal yang Bapak Ibu rasa ada perubahan yang tadinya saya berpandangan A gitu ya, setelah dapat materi berpandangan B, dan kemudian dalam kehidupan sehari-harinya gimana firman yang disampaikan itu, apakah memberi kekuatan, apakah ada perubahan dalam pemikiran paling nggak minimal ya, atau mungkin bahkan dalam tindakan-tindakan sehari-hari itu Bapak Ibu bisa merasakan perbedaannya. Dan kalau itu disaksikan, saya yakin juga akan memicu teman-teman yang lain untuk berlomba-lomba ya, mendapatkan saripati kebenaran itu ya, karena Bapak Ibu, saya menyaksikan sendiri bahwa yang disebut kebenaran ya, walaupun kelihatannya itu aja, kita bicara soal kesucian hidup, kekudusan, bicara kekekalan, bicara tentang mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan, ya, topiknya seputar itu, ya, meningkatkan kualitas karakter kita seperti Kristus, ya. Tapi kalau itu kebenaran, kita tidak akan bosan, ya. Bahkan hal yang sama yang kita dengar itu bisa memicu kita juga, ya, mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, itu mungkin kalau Bapak Ibu mendapatkan pengalaman yang sama bisa diceritakan. Nah, sebagai pembuka, saya akan coba review apa yang disampaikan dalam materi keselamatan ya. Jadi yang saya sampaikan sebelumnya dua kali 2 minggu ya, mungkin sudah 1 bulan nih ya, bicara mengenai dasar keselamatan ya. Setelah ini sebenarnya kita akan belajar mengenai proses keselamatan, tapi saya belum lanjut ke proses keselamatan karena ada satu hal yang belum dibahas secara detail, dan tadinya saya mau lewati, tapi kemudian ada sesuatu yang saya perlu untuk menyinggung hal ini, karena buat saya pribadi pengertian ya mengenai kebenaran ketiga ini itu juga membuka wawasan saya tentang arti keselamatan. Ya, dinamika keselamatan yang kita jalani di bumi ini, gitu ya, sampai pada akhirnya itu benar-benar lebih dalam ya, lebih kuat lagi. Jadi Bapak Ibu, ada 3 dasar ya keselamatan yang coba kita pelajari di sini, yang memberi dasar Bapak Ibu tentang pengertian keselamatan yang benar. Kita sudah belajar mengenai kebenaran mengenai manusia ya. Kenapa sangat penting dalam aspek keselamatan? Karena manusia inilah sebagai objek keselamatan yang dituju ya. Jadi kita harus tahu ya manusia itu seperti apa ya. Bagaimana manusia diciptakan? Maksud apa manusia diciptakan? Ya, kalau sosok manusia ini sendiri kita tidak tahu persis ya apa dan bagaimananya, untuk apa diciptakan dan diproyeksikan seperti apa, maka kita pasti akan bisa salah menangkap tentang keselamatan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, kita sudah belajar bahwa manusia memang dirancang dari sejak semula oleh Allah untuk menjadi rekan sekerja, ya, menjadi partner, ya, menjadi sahabat Allah sendiri, gitu ya, sehingga manusia perlu punya juga sifat-sifat seperti yang Allah punya. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa
maksud penciptaan ya yang tadinya dirancang dari awal supaya manusia bertumbuh, berproses untuk mencapai kesempurnaan, itu gagal ya. Dari di sini kita tahu bahwa karena kegagalan itulah ya, kejatuhan Adam dalam dosa, maka muncul ide keselamatan, muncul terobosan, muncul tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, ya tentu tidak ada ya proses keselamatan yang melibatkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, hal yang berbeda. Jadi bicara mengenai keselamatan yang dimaksud diperuntukkan oleh manusia ini benar-benar supaya manusia itu kembali ke fitrahnya, ya, kembali ke esensinya, gitu ya, kembali ke tujuan semula. Ya, kalau saudara-saudara kita, teman-teman yang Muslim merayakan kemarin Lebaran, Idul Fitri, ya, kembali Idul Fitri itu artinya kembali ke fitrahnya manusia. Nah, kita juga memahami bahwa kita perlu tahu ya kembali ke inti, ke fitrahnya manusia itu seperti apa, sehingga itu yang akan menggiring kita pengertian yang benar mengenai keselamatan. Karena keselamatan, ya, pengertian keselamatan yang benar harus menggiring ini, mengembalikan manusia kepada hakikat yang semula, ke ide semula diciptakan untuk apa. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kita perlu tahu kebenaran mengenai tatanan Allah sebagai hukum keselamatan. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami bagaimana integritas Allah, bagaimana Allah bekerja, bagaimana tatanan Allah, kita akan salah memahami keselamatan yang diberikan, ya, tentang konsep keselamatan bagi manusia itu sendiri. Kita belajar bahwa kedaulatan Allah ya tidak mutlak mengurangi atau menghilangkan kedaulatan manusia. Jadi ada porsi kedaulatan Allah, ada juga porsi kedaulatan manusia, yaitu kebebasan, kehendak bebas manusia. Nah, ini kita sudah belajar kemarin cukup dalam, dan itu memberi pemahaman buat kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang punya integritas, Allah yang punya tatanan dalam menyelamatkan manusia, tidak mungkin mengingkari tatanannya yang dia buat sendiri. Ya, itu Allah yang kita percaya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau bicara keselamatan pada orang yang punya konsep tentang Allah yang berbeda, pasti nggak akan nyambung. Ya, jadi kita harus samakan dulu pribadi Allah yang kita sembah, yang kamu percaya itu seperti apa. Nah, saya memahami dan yang saya pahami dalam Alkitab juga bahwa pribadi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang punya tatanan, punya aturan main, punya integritas. Dalam menyelamatkan manusia juga Allah terikat di situ. Bukan berarti Allah tidak berkuasa, tapi memang itu sudah menjadi kehendak Allah sendiri bahwa akan melibatkan kehendak bebas manusia dalam proses keselamatan. Kalau tidak melibatkan kehendak bebas, maka manusia tidak bisa equal, tidak bisa mengimbangi, ya, tidak bisa menjadikan sekerja, ya, karena seperti robot yang di remote control. Tapi Allah mengendaki manusia itu lahir dari hatinya, dari kesadaran kebebasannya untuk mau berinteraksi, bekerjasama dengan Allah. Nah, oleh karena itulah Allah punya inisiatif sejak di Kejadian 3 ayat 15, ya, ada keselamatan kekal yang Tuhan rancang. Tapi Allah tidak bisa langsung, ya, itu juga kan sering menjadi pernyataan, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa waktu Adam jatuh dalam dosa langsung aja diselamatkan, langsung aja direstorasi, gitu ya. Kan Allah berkuasa, ya, tapi ternyata Allah menunggu ribuan tahun, ya, untuk jadi solusi untuk kejatuhan manusia, ya, itu ternyata perlu proses juga untuk muncul, gitu ya, yang
harus diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kehadiran Tuhan Yesus itu juga ternyata butuh proses, butuh tatanan-tatanan sendiri ya. Jadi Allah juga kita lihat berproses, punya kesabaran yang luar biasa untuk menyiapkan itu ya. Tidak serta-merta menyiapkan sampai kepada pribadi Yesus yang sudah dinubuatkan sejak dalam Kejadian ya, kitab Kejadian. Dan lewat Tuhan Yesus juga tidak langsung, tapi setelah kematian Yesus itu tonggak awal perjanjian baru ya, sehingga manusia dengan pengorbanan Yesus di kayu salib punya kesempatan yang menyelesaikan keselamatan ya, mencapai keselamatan yang Tuhan kehendaki, yang final, sehingga dia bisa mencapai tingkat kesempurnaan yang Tuhan kehendaki, tingkat kesucian yang Tuhan kehendaki ya, supaya manusia dan Allah bisa berinteraksi, bisa berhubungan secara layak, secara patut ya, dengan kualitas yang Tuhan sudah standarkan. Nah, Bapak Ibu, itu dua poin ya, dua kebenaran yang cukup menjadi dasar ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kebenaran mengenai surga ya, kenapa penting kebenaran surga? Nah, tadinya sebenarnya saya mau lewatin, tapi perlu juga ya, konteks surga ini terkait dengan tujuan keselamatan. Kan tujuan keselamatan kita pada akhirnya ke satu tujuan yang disebut surga, walaupun dalam Alkitab tidak literally menyebut itu ya. Nanti kita akan lihat bahwa yang di Alkitab tujuan akhir manusia ada di langit baru, bumi baru, bukan memakai kata surga gitu ya. Nah, kita harus tahu ya, karena pengertian konsep tentang surga itu juga ya, itu akan mempengaruhi cara kita dalam memproses keselamatan, dalam berproses dalam keselamatan di bumi. Nah, ini perlu kita pahami. Oke, jadi ini kali ini agak berbeda ya, karena teman-teman juga sudah banyak sekali materi terus gitu ya. Bolehlah sekali-kali ya, apa yang saudara-saudara, Bapak Ibu dapat, terutama dalam materi keselamatan, yaitu tentang topik manusia sebagai objek keselamatan dan kebenaran tentang kehendak bebas, tentang kedaulatan Allah, itu kira-kira apa yang Bapak Ibu dapat gitu loh. Mungkin dari pemikiran dulu berpikir seperti ini, setelah dapat materi, punya pengertian baru, dan gimana implementasi atau pengaruh dalam hidup sehari-hari. Karena Bapak Ibu, kalau materi yang kita dapat hanya sebagai pengetahuan, sebagai knowledge ya, dan itu memang menambah value karena Bapak Ibu bisa menjawab kuis saja gitu ya, tapi no implication pada daily life ya, itu sangat sayangkan ya, bisa sia-sia waktu yang Bapak Ibu sudah investasikan. Oke, jadi kita boleh sedikit berbeda ya, mungkin Bapak Ibu bisa beri kesaksian seperti apa soal materi keselamatan yang kemarin didapat ya, karena nanti inputan dari Bapak Ibu itu juga nanti bisa memperkaya materi selanjutnya ya. Ada hal-hal yang mungkin saya nggak kepikir, ternyata Bapak Ibu bisa mendapatkan, dan itu memperkaya, karena forum ini buat saya adalah ini saling pembelajaran. Bapak Ibu udah dapat banyak hal dari pembicara. Nah, ya, setiap kita juga sebenarnya bisa memberikan pengajaran, ada kutip ya, dan paling nggak dari pengalaman hidup ya sehari-hari. Ya, ada kebenaran-kebenaran yang bisa Bapak Ibu dapatkan, dan itu mungkin nggak kepikir oleh orang lain. Ya, itu kita mau saling memperkaya di situ. Oke, ya, siapa yang mau sharing pengalaman tentang materi keselamatan ya, selama 1 bulan, selama 2 bagian ya, bagian 1, 2, 3 ya, sudah 3 bagian ya, ini bagian keempat ya, yang tentang kebenaran mengenai surga. Oke, siapa ada yang volunteer? Kalau enggak nanti per grup aja, kira-kira seperti apa.
Oke, dari mungkin ada yang volunteer atau dari grup mungkin Pak Levi bisa bantu untuk ini. Siapa? Dari Jakarta 01 dulu, siapa? Mungkin nggak harus leadernya ya. Dalam interaksi di sel group kan bisa mengetahui ya, kira-kira ada pengalaman, ada dampak apa, pemahaman seperti apa dari teman-teman yang berubah, itu mungkin bisa disaksikan. Ya, mari ada Elsa ya. Elsa, Wenda, boleh kesaksian. Asnat. Ya, tentang materi keselamatan yang sebelumnya ya. Apa yang sebelum apa hal yang baru didapat gitu ya, terus implikasi dalam hidup sehari-hari seperti apa gitu. Oke, ada? Ayo, Elsa, kesaksian. Asnat. Kemarin memang ada kesaksian Pak di grup kita, di sel grup kita. Tapi mengenai ini, kesaksian itu mengenai ini Pak, mempraktekkan kuasa Tuhan dengan berdoa untuk menolak sesuatu yang tidak baik, keadaan situasi yang tidak baik. Elsa mungkin bisa menyampaikan ulang ya mengenai kesaksian kemarin, kesaksian bersama. Shalom. Halo. Shalom Elsa. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bersaksi kuasa Tuhan yang terjadi di dalam hidup saya. Jadi pada 2 minggu yang lalu itu saya merasa kayak saya punya masalah gitu, pergumulan dalam hidup saya. Jadi saya itu kalau mau ikut Zoom atau mau apa, mau cell group, karena kan di Zoom kita ini kan banyak kegiatan gitu. Jadi saya juga kan sibuk dengan pekerjaan. Nah, di situ saya juga di sekeliling saya itu keadaan saya lah, maksudnya teman-teman, lingkungan saya juga menurut saya itu juga kayak semakin ruwet gitu. Kayak semakin saya kesini, menurut saya juga saya kayak berada di tengah-tengah apa ya, kayak di sekeliling saya tuh kayak serigala gitu menurut saya gitu. Jadi saya bingung, saya curhat ke Bapak Lepri gitu. Terus kata Bapak Lepri, Elsa, perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa dan penguasa-penguasa di udara gitu. Jadi kata Bapak Lepri, kalau saya selalu doa tolak. Nah, saya mempraktekkan itu, bahwa apapun yang menghalangi saya untuk datang kepada Tuhan, entah itu keadaan, situasi, apapun itu, saya tolak dalam nama Yesus, saya hancurkan dalam nama Yesus. Jadi setelah saya berdoa seperti itu malamnya, mulai dari malam itu saya berdoa, sampai hari ini ketika saya mau ikut cell group atau mau apapun, walaupun saya sesibuk-sibuknya saya dengan pekerjaan saya selalu di saat saya datang kepada Tuhan itu, di saat saya mau ikut cell group, Zoom, itu selalu ada jalan gitu. Dan saya sharing itu ke Asnat, kebetulan Asnat juga mengalami hal yang sama gitu. Asnat selalu mengeluh gitu, kayak aku juga mau ikut Zoom nih, tapi aku selalu sibuk dengan pekerjaan aku. Aku juga mau ikut cell group, tapi di saat mau cell group aku selalu kayak ada aja pekerjaan gitu. Aku bilang, Asnat, kamu coba praktekin deh apa yang aku sudah lakuin ini gitu. Asnat awalnya dia ragu gitu. Sampai kami teleponan malam-malam sama Bapak Lepri itu,
Asnat sampai kayak dia juga kayak, karena dia belum mengalami itu, dia sampai sempat berdebat gitu, dia nggak percaya gitu. Aku bilang, kamu jangan berdebat dulu, kamu praktekin aja. Dan puji Tuhan, Asnat praktekin itu, dia juga mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Mungkin Asnat bisa sharing juga ya. Ya, silakan. Silakan Asnat. Shalom. Halo. Shalom. Halo, Mas. Mungkin saya juga akan memberikan kesaksian tentang doa tolak. Beberapa kali saya nggak sempat ikut cell group gitu. Terus Zoom juga sekarang kadang jarang, maksudnya kadang terlambat gitu. Terus kayak udah siap-siap nih, terus udah mau siap-siap mau buka Zoom, tiba-tiba suruh ini itu, jadi kayak gimana ya, kayak selesai kerja ini itu kayak udah kayak ya udahlah tidur aja gitu, kayak udah malas gitu, karena udah mau siap-siap nih, tiba-tiba suruh mau ke sana ke situ. Terus cell group juga jarang ikut. Biasa kayak jam 6 mau mulai, tiba-tiba, karena saya di sini kan biasanya kalau cell group atau Zoom biasanya di meja makan, karena rumahnya lagi renovasi, jadi tempatnya hanya di di meja makan yang saya biasa Zoom atau cell group. Jadi ketika saya mempraktekkan doa tolak itu, pas malam itu Mbak Elsa telepon kesaksian, bersaksi tentang doa tolak itu, dan saya juga awalnya kayak ragu gitu. Saya memang mungkin berdoa, tapi mau dibilang mungkin nggak sungguh-sungguh gitu. Jadi pas saya telepon juga sama Bapak Lepri, sama Mbak Elsa juga cerita kesaksiannya, dan saya praktek gitu. Saya praktek, malamnya saya berdoa gitu. Saya doa tolak besok jam 4. Nah, biasa jam 4 itu jam-jam sibuk itu, jam-jam sibuk. Jadi saya doa tolak supaya besok jam 4 saya cell group, tidak ada gangguan, tidak ada halangan, rintangan, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus gitu. Nah, besoknya jam 4, awalnya sebenarnya bos saya, cici saya ada gitu. Dan tiba-tiba jam 4 saya sudah mau mulai cell group, saya ambil Alkitab, laptop, sudah mau naik ke atas, tiba-tiba temannya langsung jemput pergi gitu. Wah, saya naik ke atas, saya langsung bilang ke teman saya, wah hari ini saya beruntung banget ya. Mungkin karena semalam saya betul-betul sungguh-sungguh doa. Saya pengen banget ikut cell group gitu. Tiba-tiba pas mau jam cell group, tiba-tiba, padahal sebenarnya nggak ada rencana sih Cici mau keluar. Tapi tiba-tiba aja temannya jemput pergi gitu. Sampai kami sudah selesai cell group, baru cicinya balik. Terus saya lakukan itu juga, saya lakukan terus itu. Nah, besoknya lagi kami mau cell group lagi, pas bukan besok, pas keberikutnya, cell groupnya yang keberikutnya, saya lakukan itu lagi, saya doa juga, saya doa. Terus pas pagi-pagi, bukan pagi-pagi, sekitar jam 10 apa jam 9, cici saya tiba-tiba mereka pergi semua ke Jakarta. Jadi saya di rumah tinggal sendiri. Dan saya doa, pagi juga saya doa supaya kalau bisa malam baru balik gitu, supaya saya bisa kalau ikut cell group nggak ada gangguan gitu.
Dan ternyata betul. Kadang sih biasanya kadang sorenya mereka udah balik, tapi pas yang saya mau sel grup mereka baliknya malam. Jadi saya ikut grup itu maksudnya nggak ada gangguan gitu. Jadi saya ya mulai ternyata kita berdoa itu ada kuat sungguh-sungguh gitu. Mungkin itu saja kesaksian saya. Terima kasih. Oke, makasih Asnat. Untuk Elsa atau Asnat, kalau mengenai materi keselamatan, kira-kira apa yang dulu belum tahu, sekarang tahu, itu kira-kira ada nggak? Iya, Elsa pernah kesaksian bahwa ternyata kita harus lebih sungguh-sungguh ya, membuang waktu-waktu yang selama ini, contoh habis waktu jalan-jalan ke mall atau kemana. Coba gimana tuh Elsa? Ya, tentang materi keselamatan gimana, Elsa? Ada nggak yang pengertian yang sebelumnya kamu masih keliru atau belum tahu gitu? Nah, setelah mendengar materinya seperti apa? Ada, Elsa? Oke, belum ada ya. Bandung 01, Pak. Ada Grace. Silakan. Oke, Grace. Baik, selamat malam Pak, Shalom. Shalom. Iya Pak, jadi kalau dari materi Bapak tuh dalam sel grup kita selama diskusi dan pribadi sendiri ya Pak, menangkapnya tuh beberapa hal gitu. Mungkin dari yang pertama itu, jadi kan biasanya kita mikir nih, dulu kita kayak, kalau saya berbuat baik, menaati perintah Tuhan, itu kan kita menganggap bahwa diri kita udah hidup benar. Ternyata nggak kayak gitu, dan bahwa kita menganggap itu benar. Dan dengan kita hidup benar, kita akan selamat gitu Pak. Tapi ternyata enggak gitu kan. Tapi kita akan merasa bahwa kita selamat dan kita masuk surga. Tapi ternyata untuk hal itu enggak gitu. Ternyata kita harus benar-benar menyerahkan diri, bertekun, dan bersekutu dengan Tuhan agar kita bisa benar-benar memperoleh buah dari keselamatan yang sejati gitu. Terus mungkin saya juga ini Pak, kan dulu saya pernah nanya sama Bapak, Pak gimana ya orang yang mengutamakan hukum, dia membandingkan hukum alam dengan hukum rohani gitu, untuk mencari kekuasaan Tuhan gitu kan Pak. Ternyata itu nggak bisa kita lakukan sebagai manusia biasa, itu di luar nalar kita gitu Pak. Jadi emang hanya ketika kita benar-benar mampu memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh itu. Nah, kayak maksudnya hukum alam ini kan benar-benar bisa hukum alam ini kayak hukum yang nyata gitu Pak. Maksudnya kayak contohnya dulu Bapak pernah nyebutin kayak hukum Archimedes apa segala macam gitu kan, bisa kita praktekkan langsung dan nyambung sama logika kita. Tapi hukum rohani itu kan nggak bisa, kadang di luar dari logika kita. Kayak misalnya orang berdoa kayak udah berserah dan berpasrah benar-benar, Tuhan, saya sudah berusaha, saya sudah melakukan semaksimal yang saya bisa, sisanya saya serahkan, Tuhan mau berbuat seperti apa dalam hidup saya. Ketika kita melakukan itu kan, akhirnya ternyata Tuhan bekerja untuk kita, Tuhan melakukan bagiannya. Nah ternyata itu benar-benar kita bisa rasakan ketika kita benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan dan mempercayakan keselamatan kita hanya kepadanya Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Nah, jadi sebelumnya kalau pengertian keselamatan menurut Grace gimana? Dan sebelumnya dan setelah mempelajari materi di Zoom ini, ada perubahan nggak? Iya Pak, itu tadi kayak ya udah kayak
dulu sebelumnya kayak sebelum memahami tentang keselamatan sebelum materi dari Bapak tuh kayak ya udah hidup dengan benar, ke gereja, puji-pujian, baca firman, berdoa, berbuat baik kepada orang itu kita bisa memperoleh keselamatan gitu, Pak. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Ternyata kita butuh berjuang dengan iman dan benar-benar memusatkan hidup kita hanya kepada Tuhan, bahwa segala yang kita lakukan itu hanyalah hanya untuk Tuhan gitu. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, dan Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita melakukan semua itu seolah-olah melakukannya hanya untuk Tuhan, kita dijanjikan langit baru dan bumi baru, Pak. Oke, pengertian ini apakah kalau gitu apakah keselamatan itu bisa diperoleh dengan perjuangan, hanya dengan perjuangan? Jadi kalau nggak berjuang, nggak ada perjuangan, nggak ada andil keselamatan dari Tuhan. Enggak, Pak, kan dia berfirman bahwa dia menyuruh kita mengerjakan keselamatan kita itu dengan gentar dan dengan berjerih lelah gitu. Takut ya, gitu, Pak. Makasih, Pak. Oke, makasih Grace ya. Oke, dari Jakarta 02 mungkin ya. Siapa yang mau beri ini? Iya, Pak, dari Jakarta 02. Ya, mohon maaf nih nggak nyala kamera, nggak kuat sinyalnya. Itu kalau ya pertama itu ya tentang keselamatan itu, sebelumnya itu hanya memahami bahwa keselamatan itu ya kemurahan Tuhan, hanya sampai situ. Kita selamat hanya dengan kemurahan Tuhan gitu ya. Tapi dengan materi-materi yang diberikan oleh Bapak, akhirnya tahu bahwa keselamatan memang itu inisiatif anugerah Tuhan semata. Cuma kita juga ada bagian kita juga gitu, bahwa kita juga harus meresponnya gitu. Itu yang selama ini kan hanya sampai yang keselamatan itu anugerah Tuhan yang kita terima gitu. Kita nggak melihat dari sisi kita gitu. Ternyata itu sangat dahsyat ya. Kita pun harus ada responnya gitu. Itu Pak yang paling utama. Oke, terima kasih Bu Sarah ya. Oke, jadi nggak hanya dari satu sisi ya, gitu ya Bu Sarah ya. Tadinya satu sisi anugerah itu tindakan Tuhan saja gitu. Ya, selama ini kan ya kita selama ini hanya memahaminya itu anugerah Tuhan semata gitu ya. Ternyata tidak, kita juga ada andilnya gitu. Oke. Ada yang lain dari Jakarta 2? Dari Bu Sarah dari Jakarta 2. Oke, ada? Ya, teman-teman silakan. Oke. Iya, Pak. Yang saya pahami dari keselamatan, dari materi keselamatan bukanlah titik, tetapi proses yang harus saya jalani setiap hari. Karena yang pernah kita bahas, yang kami pahami sebelumnya, kalau sebelum Adam jatuh itu, Adam udah pernah mencapai kesempurnaan itu, tetapi kenyataannya belum sampai, tapi udah jatuh. Nah, makanya keselamatan itu adalah proses yang harus berjalan terus, bukan titik, untuk kita sampai mencapai kesempurnaan itu yang manusia Adam belum mencapainya. Oke, kasih Bu Mona ya. Jadi ini yang dapat berarti keselamatan itu bukan hanya titik ya, tapi proses panjang ya, garis panjang gitu ya.
Oke. Oke, kalau dari Kupang nih, dari Kupang, dari timur ada dari Kupang siapa yang ini bisa memberikan komennya tentang keselamatan? Ada Vanessa nih. Vanessa. Yes. Vanes, ada? Oke. Jenny Wati. Jenny. Untuk kamera semua. Saya, Pak. Ya. Ya, Jenny. Dorcas, Pak. Oh, Dorcas. Silakan. Yang saya pahami dari materi sebelumnya, Allah adalah kasih, tetapi Allah juga punya keadilan. Semuanya itu, semua sifat-sifat Allah itu harus eksis bersamaan. Jadi itulah pentingnya kita memahami karakter Allah. Allah adalah kasih, Allah adalah kudus, tapi punya keadilan. Supaya kita harus memahami pentingnya karakter Allah, karena itu akan menjadi fondasi kita dalam memahami pentingnya konsep keselamatan. Karena dengan kita memahami karakter Allah itu, yaitu Allah adalah kasih, Allah adalah kudus itu, kita akan melihat free will, Allah memberikan free will kepada manusia, sehingga kita bisa memiliki kehendak bebas untuk merespon anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dorcas. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Oke, dari Bandung apa? Dari kelompoknya Pak Tadus ada nggak? Oh tadi Bu Dorcas ya? Iya bukan, itu wakili saya Pak. Oh. Ya, yang Pak Tadus itu ada Yuli Langga sama Yuli Langga ya. Tadi Yuli Langga boleh, Yuli Langga tadi? Gimana Yuli? Keselamatan yang kamu dapat sekarang seperti apa? Dan sebelumnya seperti apa? Yang dimaksud keselamatan? Keselamatan itu dari kehidupan saya itu saya selalu bersyukur karena Tuhan memberikan saya keselamatan dalam kehidupan saya, dan saya percaya bahwa Tuhan itu dia akan menyelamatkan saya. Jadi dalam keselamatan itu tidak ada kecelakaan dalam keadaan yang mungkin kehidupan kita itu kita selalu diadakan Tuhan, dan Tuhan itu dia menyelamatkan kita dari segala dosa atau dari kodratnya, dan kehidupan itu dijanjikan melalui Roh Kudus bagi kita. Mungkin dari itu saya Pak. Oke, hubungan antara keselamatan sebagai anugerah dan respon manusia gimana, Yuli? Keselamatan itu apakah hanya semata-mata anugerah atau apa kita perlu meresponi? Keselamatan itu anugerah. Jadi keselamatan itu adalah kasih dari Tuhan, yang kasih itu dalam kehidupan kita. Apakah manusia perlu meresponi itu, anugerah itu? Merespon, Pak. Oke, kayaknya di sel group lo di ini ya, di
diaktifkan pemahaman personal ya tentang materi keselamatan ini ya, supaya ada apa namanya, hal yang nyantel gitu. Oke, dari Bandung mungkin Bandung 2 ya. Bandung 1 tadi udah, Bandung 2 ada. Nggak ada ya. Halo Bu Sieni. Bu Sieni ini Bandung 2 masih Bandung 2 atau masih Bandung, udah Bandung 1 nih. Bisa jawab? Ayo Bandung 2 kasih itu pemahamannya yuk Bu Deborah. Ya, atau dari kalau yang pernah didiskusikan di kelompoknya Bu Nur seperti apa? Ayo teman-teman dong. Ya, keselamatan itu kan anugerah. Kita tahu bahwa keselamatan itu anugerah. Tapi keselamatan itu harus juga kita respon. Karena keselamatan itu tidak bisa serta-merta full gitu ya. Hanya anugerah Tuhan. Maksudnya harus kita respon. Harus ada dari kita sendiri, dan keselamatan itu bisa hilang. Nah, keselamatan yang bisa hilang itu memang karena keputusan kita sendiri. Ya, kita sendiri yang memutuskan apakah keselamatan itu mau kita jalani, mau kita hidupi dalam hidup ini gitu. Jadi, tapi tujuan keselamatan itu kan untuk kekekalan. Nah, jadi emang itu adalah sebuah proses yang bertujuan untuk kita supaya kita menjadi serupa dengan Yesus, dan itu tidak instan kita dapatkan begitu saja dari Tuhan. Memang Tuhan memberikan keselamatan, anugerah, tapi kita juga harus menghidupinya. Harus ada proses di dalamnya untuk bisa menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Itu proses pengudusan kita tiap hari. Itu Pak. Proses pengudusan hari ya. Oke, thank you ya responnya. Jadi sebagai gambaran ya, saya pikir ini perlu internalisasi nih Pak Lepri ya, soal topik ini. Memang ini topik yang abadi dan akan terus kita pelajari terus ya, sampai materi ini menjadi konkret nyata dalam hidup kita ya. Tadi ada beberapa yang masih pengertiannya masih standar ya. Oke, saya lanjut aja, nanti next. Oke, saya lanjutkan ya materinya. Oke, jadi coba Bapak Ibu mungkin apa namanya tadi yang mengenai tentang dua hal ya, manusia sebagai objek keselamatan dan kebenaran penetapan Allah. Mungkin saya perlu ulangi lagi bahwa keselamatan memang anugerah ya, pasti anugerah karena hanya Tuhan yang memberikan, tapi tujuan dari keselamatan ya, apa yang mau dicapai dalam keselamatan itu adalah mengembalikan manusia kepada rancangan semula ya. Nah, untuk bisa ke rancangan semula itu pasti membutuhkan proses ya, ada proses, dan dalam proses itu pasti Allah melibatkan kehendak bebas manusia ya, tidak mungkin semata-mata dari Allah sendiri. Nah, oke, nanti next kita akan lebih perdalam apa peran ya dari pengorbanan Yesus, di posisi mana pengorbanan Yesus itu sehingga itu disebut sebagai anugerah. Nah, sebelum ke situ kita akan belajar mengenai kebenaran mengenai surga ya, yang adalah tujuan keselamatan. Jadi ini menjadi, menurut saya menjadi perlu hal yang perlu kita perhatikan ya.
kebenaran mengenai surga sebagai dasar keselamatan kita. Karena apa? Karena itu yang menjadi tujuan ya akhir kita, ya, kehidupan di surga itu. Nah, surga seperti apa yang dimaksud di Alkitab? Nah, ini kebetulan sudah pernah dibahas sekilas, tapi akan saya singgung lagi. Ya, ini pernah dibahas sama Pak Hens ya. Nah, saya singgung terkait dengan konsep keselamatan. Ya, jadi kalau kita bisa memahami surga itu seperti apa, kita akan lebih utuh ya memahami proses keselamatan yang harus berlangsung selama kita hidup. Ya. Jadi proses keselamatan itu ada proses keselamatan, salah satunya adalah bahwa di Alkitab sendiri Paulus mengatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya, ini yang pertanyaan yang simpel adalah kalau keselamatan itu titik, gitu ya, titik. Jadi yang kalau sudah diberikan sekali dan seterusnya selamanya, diberikan oleh Tuhan anugerah sekali dan final, ya untuk apa keselamatan dikerjakan? Ya, untuk apa dikerjakan kembali? Ya, toh kalau kita sudah menerima, untuk apa kita kerjakan? Ya, jadi di Filipi 2 disebutkan kamu sedang saya taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, ini sering dibahas bahwa kata mengerjakan di ayat 12 dan 13 itu berbeda ya. Jadi kalau hanya menangkap di ayat 13, seakan-akan Allah yang mengerjakan keselamatan itu dalam kamu. Ya, kata kerjakan di ayat 12 itu kartogasiste, ya, itu artinya usaha kita untuk usaha kita untuk mengerjakan. Ya, tapi kalau yang di ayat 13 mengerjakan itu lebih ke energeo, ya, memberikan energi. Jadi Allah memberikan fasilitas, memberikan energi supaya kita yang mengerjakan dengan tangan kita keselamatan yang sudah diberikan Tuhan itu dengan takut dan gentar. Jadi kita perlu tahu ya maksud dari ayat ini, dari kalimat ini, apa yang harus kita kerjakan untuk keselamatan di bumi ini. Ya kan diminta kerjakan keselamatanmu. Ya. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Apa tujuan akhir dari pengerjaan keselamatan itu? Ya, apa yang kita nantikan? Ya, tentu tujuan akhir tadi memang orang secara umum, ya orang Kristen umum ya itu surga. Dia mau hidup di bumi itu berakhir kematian itu masuk surga. Ya. Nah, tapi surga seperti apa? Ya, karena itu akan berhubungan dengan apa yang kita kerjakan. Ya, relevansinya apa yang kita kerjakan itu dengan goal akhirnya seperti apa. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan prajurit gitu ya, latihan perang gitu ya, itu persiapan dia mengerjakan latihan perang. Nah, tentu latihan yang dilakukan itu harus bisa menggambarkan apa nanti kejadian yang sebelumnya gitu ya. Atau juga ilustrasinya begini, kalau ya kita mau mencapai satu tujuan, misalnya menghadapi satu kita ujian gitu ya. Ujian, baik mungkin ujian di sekolah ya, atau mungkin ujian mendapatkan SIM dan sebagainya. Kalau ujian itu ya kita mengerjakan soal ujian itu hanya sebatas mendapat nilai ya supaya lulus aja, itu persiapannya bisa berbeda dengan ujian itu sebagai validasi kemampuan atau skill kita. Artinya kalau tujuan akhir kita hanya sekedar dapatin nilai gitu ya, maka persiapan kita menghadapi ujian itu berbeda, karena kita cukup ya
belajar mengenali soal, ya, belajar soal-soal tanpa mengerti, memahami tentang ilmunya sendiri bisa nggak jadi masalah. Ya, seperti yang ujian ini yang masuk perguruan tinggi gitu ya. Dulu waktu saya persiapan ujian perguruan tinggi itu mentornya ya yang melatih saya bilang bahwa kalau ujian ini kan yang dinilai kan yang penting benar salahnya kamu jawaban kamu, tidak mengukur kamu sebenarnya bisa nggak materi itu. Jadi diperbanyak latihan soal, ya, latihan soal. Jadi kadang-kadang hanya membaca soalnya aja, ya, udah tahu ini arahnya kemana, gitu ya. Jadi tentu berbeda kalau ujian itu adalah sebagai validasi kemampuan skill kita. Nah itu tentu persiapannya lebih sungguh-sungguh, lebih lebih benar gitu ya. Nggak hanya sekedar bisa menyelesaikan soal, ya Bapak Ibu ya. Jadi jelas ya apa yang kita kerjakan ya untuk persiapan menghadapi nanti itu terkait sekali ya. Kalau kita tahu yang kita dapatkan di akhir itu adalah mungkin hanya ya yang penting lulus aja ya, penting hanya lulus aja, tentu persiapan kita berbeda. Tapi kalau yang kita dapatkan adalah memang kemampuan skill ya, skill yang nanti akan dipakai, itu tentu persiapan kita menjadi sangat-sangat berbeda ya. Nah dalam konteks ini ya kalau kita hanya memandang surga itu sebagai hadiah gitu ya, hadiah dari usaha kita, hadiah dari perbuatan baik kita, hadiah dari yang kita lakukan di bumi gitu ya, dan kita nanti menikmati saja gitu ya, melampiaskan nafsu kita di sana ya, itu menjadi berbeda persiapan kita. Kalau di surga itu ada dinamika ya yang harus kita latih sejak kita di bumi, bahwa di surga itu dibutuhkan hubungan yang intim dengan Tuhan ya, membangun hubungan, harus ada hubungan yang setara, yang saling mengimbangi, dan itu perlu latihan selama kita di bumi ya, perlu kita belajar sejak di bumi ya, karena apa yang nanti kita capai di surga itu juga hal yang sama ya, hal yang sama, dimana kita maksudnya gini, membangun hubungan dengan Tuhan di surga itu pasti kita punya hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Nah, membangun hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa hanya sekedar knowledge gitu ya, hanya otomatis kita bisa punya hubungan intim dengan Tuhan, tapi itu harus dibangun ya, sejak di bumi. Nah, jadi kita akan melihat bahwa proses keselamatan yang kita kerjakan ya selama di bumi itu sebenarnya dalam rangka persiapan kita untuk kita masuk di dunia baru ya, di yang disebut surga itu ya, atau yang lebih tepat langit baru bumi baru. Jadi untuk kita bisa siap masuk habitat surga ini, itu sebenarnya ada hubungannya dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Ya, kita butuh persiapan di situ. Ya, jadi bukan sekedar surga itu adalah satu otomatis yang kita terima, kita tinggal menikmati saja. Nah ini yang perlu menjadi perhatian kita, Bapak Ibu. Ya, karena selama ini kita mengenal konsep surga itu bukan dari Alkitab ya, karena di Alkitab jelas bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu bukan surga dalam pengertian yang secara umum ya, tapi ada langit baru, bumi baru ya. Jadi kalau saya cek ya, kata surga itu sendiri ya, itu kan dari bahasa Sanskerta swargi, yang sebenarnya punya makna konotasi yang berbeda jauh dengan pengertian yang ada di Alkitab ya. Nah ini yang harus Bapak Ibu bisa
bedakan ya. Kalau saya lihat di sini, secara umum ya, orang menyerbu surga itu suatu tempat di alam akhirat yang dipercaya penganut agama itu sebagai berkumpulnya roh-roh manusia selama masa hidup di dunia berbuat kebaikan. Jadi di sini adalah tempat roh-roh manusia, ya, swarga, itu swarga atau khayangan, ya, dunia lain gitu ya, dunia roh lain. Nah, di KBBI juga begitu, ya. Tapi apa namanya, definisi Alkitab yang di Alkitab kata surga itu, ya, itu sebenarnya terjemahan dari hal yang berbeda yang tidak sama dengan pengertian umum ini, ya. Apa kata surga, ya, pengertian surga menurut Alkitab? Nah, ini pernah kita singgung sebelumnya di materi-materi sebelum ini kayaknya ya. Jadi secara cepat adalah, jadi kata surga di Alkitab itu sebenarnya dalam baik Ibrani sama Yunani sama ya. Dalam Ibrani itu adalah samayim. Itu jamak, tunggalnya itu samai, artinya langit. Jadi di bahasa aslinya kalau ada kata langit, nah oleh penerjemah Alkitab itu biasanya diganti dengan kata surga dalam bahasa Indonesia. Jadi pada umumnya kata ini ditulis jamak. Nah ini sebenarnya menunjukkan langit itu menunjukkan jagat raya yang luas ya. Jadi dari tingkatan dan tingkatan lain, bintang-bintang, galaksi dan sebagainya. Jadi ingat bahwa surga, ya, kata surga yang kita di Alkitab itu artinya langit sebenarnya secara harfiah. Ya, langit. Dalam bahasa Yunani itu Uranos, sama dengan samain juga, yang artinya jagat raya atau universe, ya, jagat raya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa jagat raya inilah, ya, universe inilah fasilitas surga bagi manusia yang tidak terbatas, ya. Nah, ini tentu berbeda kan dengan pengertian secara umum, ya, secara umum bahwa surga itu tempat berkumpulnya roh-roh, ya, manusia yang sudah berbuat kebaikan. Gitu. Nah, kita harus kembali kepada pengertian yang ada di Alkitab, ya, supaya kita bisa tepat gitu ya, apa yang mau kita tuju itu seperti apa pengertiannya secara tepat. Oke. Nah, surga itu diidentifikasikan sebagai lokasi yang terletak di atas, ya, ada di atas, ya. Sampai di ratapan 3:50 dikatakan sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Jadi kata langit pas di atas, gitu ya. Ya, surga itu kalaupun itu lokasinya itu terletak di atas. Ya, itu bisa juga dibuktikan bahwa kenapa di atas? Ya, Tuhan Yesus disebutkan di Kisah Rasul 9, Tuhan Yesus naik ke surga, ya, dia menuju satu tempat di luar bumi secara fisik. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Terangkat, ya, naik ke atas. Nah, itu berarti surga itu suatu yang berada di atas. Nah, Tuhan Yesus yang naik surga akan datang kembali dengan cara yang sama, ya. Di Kisah Rasul 1:11 itu disebutkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama, ya. Sudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk sebelah kanan Allah. Terangkat, ya, terangkat, naik ke atas, ya, Analambanu, artinya rise. Jadi kalau arah ke surga, ya, ke surga itu pasti tujuannya ke langit. Langit. Nah, kalau bicara langit, ya, Bapak Ibu, itu ada tingkatan-tingkatannya, ya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ini bisa kita buktikan di Alkitab, ya. Ada langit pertama. Langit pertama ya langit yang kita lihat, ya, waktu kita di bumi, ya.
Ini kemungkinan menunjuk langit di sekitar bumi yang masih dalam jangkauan manusia burung. Jadi atmosfer, ini sampai di atmosfer. Ya. Karena dalam Kejadian 126 juga itu menunjukkan wilayah di mana burung-burung masih bisa terbang. Ya. Di Tuhan Yesus juga menyebut kata langit, yaitu Matius 6 ayat 26, yaitu memakai kata Uranos, ya. Jadi itu bisa dikatakan bahwa Uranos itu menunjuk langit di mana burung-burung masih bisa terbang. Ini berarti langit pertama di atas bumi masih merupakan wilayah atmosfer. Jadi langit pertama kita sebut ya yang kita masih bisa lihat ya, atmosfer yang menyelimuti bumi. Ya, ini sky, bahasa Inggris sky ya, kira-kira tingginya sekitar 600 kilometer. Nah, tapi Bapak Ibu, bahwa kita tahu ada tingkatan surga itu juga dari Paulus ya, di 2 Korintus 12, 2 ayat 4, ya, yang mengatakan bahwa ini, Paulus mengatakan, aku tahu seorang Kristen, sebenarnya ini menceritakan diri sendiri. Ya, sebenarnya yang seorang Kristen itu adalah Paulus sendiri. Ya, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ya. Jadi ada tingkat ketiga dari surga. Nah, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Jadi ada tingkat ketiga dari surga. Ya, jadi kalau ada tingkat ketiga pasti ada tingkat pertama dan tingkat kedua. Nah, ini kita bisa cari tahu ya. Ya. Nah, kalau tingkat pertama tadi kalau disebut langit ya, yaitu atmosfer kita. Nah, langit kedua nanti pasti ada langit kedua ya. Langit kedua ini memang Alkitab tidak secara tegas, tapi ini bisa diperkirakan antara di luar bumi sampai bintang-bintang ya, planet galaksi ya. Ini termasuk surga, bagian dari surga. Langit kedua. Jadi di luar bumi sampai ke seluruh alam semesta ini ya. Nah, kemungkinan juga lapisan langit ini menjadi tempat kuasa gelap. Ya, Efesus 6:12, Ulangan 17:3 dan Matius 4:29. Ya, di sini disebut Efesus 6:12 disebutkan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, di udara ini. Epouranios ya, above sky, ya, di atas langit. Jadi ada roh-roh jahat di udara. Nah, ini kemungkinan, ya, kita bisa lihat kemungkinan seperti itu. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, tingkatan yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang disebut tempat yang tertinggi ya, yang disebut surga. Ya, orang Yahudi itu memandang Allah tiga sebagai Allah sempurna, tempat di mana Allah bertahta, ya, malaikat dan makhluk surga bertahta. Ya, Alkitab juga mencatat langit di atas langit, ya, artinya ada langit ketiga sebagai tingkatan langit yang tertinggi. Nah, jadi kalau disebut surga itu tempat Allah bertahta, tentu surganya Allah dan surganya manusia itu menjadi hal yang berbeda ya. Kalau manusia ada tujuannya ke surga, artinya menjadi tempat tujuan habitat permanen dari manusia. Ya. Nah, nanti kita lihat bahwa kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, tempat yang permanen itu adalah Firdaus, bumi ini sendiri. Nah, bumi itu bisa dikatakan menjadi surga. Nah, nanti kita bisa lihat hubungannya di situ. Ya. Jadi langit ketiga ini bicara tentang tahta Allah ya, di Matius 23:2, barang siapa bersumpah demi surga, dia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Ya, Wahyu 4:2 ya, segera aku dikuasai oleh
roh, dan di atas sebuah tahta berdiri di surga atau Uranos, ya, dan di tahta itu duduk seorang, itu Tuhan Yesus. Jadi memang kalau kita berdoa-doa Bapa kami yang di surga, ya, ini bicara pasti Bapa kami yang memiliki surga atau berdiam di surga. Ini bisa disebut tingkat ketiga, ya, langit tingkat ketiga. Nah, ini yang apa namanya Bapak Ibu mesti perhatikan. Jadi kalau bicara tentang surga sebenarnya di Alkitab, ya, baik Perjanjian Lama Baru, itu bicara tentang langit samayim, ya. Jadi bukan yang seperti dikatakan oleh mungkin keyakinan yang lain, ya. Jadi kita harus memahami surga back to basic, back to apa yang dikatakan Alkitab, ya Bapak Ibu. Nah, di mana, ya, lokasi surga itu, ya. Nah, ini yang kita perlu belajar memahami, ya, karena nanti akan ada pengaruh ke pengertian tentang tujuan dari keselamatan itu, ya. Kita akan sampai di mana. Jelas bahwa surga manusia bukan berada di langit yang pertama, ya, bumi yang manusia. Mengapa? Nah, ini ada pengertian penafsiran di 2 Petrus 3:9-10 bahwa langit dan bumi yang pertama akan menjadi lautan api. Walaupun ada yang menganggap bahwa lautan api ini figuratif. Ada juga yang berpendapat bahwa itu figuratif. Ya, tapi lebih tepat bahwa langit dan bumi ini akan menjadi lautan api, dan memang bumi ini disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan, ada akhirnya. Ya, jadi langit bumi menjadi api itu lebih tepatnya danau api, ya, limnetopuros itu kalau bahasa Yunaninya. Nah, jadi yang kita tuju adalah langit surga di mana Tuhan Yesus menjanjikan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya. Nah, di langit ketiga ini yang bisa menjadi indikasi tempat pada akhirnya nanti tujuan akhir manusia, ya. Nah, tapi Bapak Ibu bahwa kalau kita bicara surga, sebenarnya yang menjadi tujuan akhir manusia itu lebih tepat dikatakan langit baru dan bumi yang baru, ya, langit baru dan bumi yang baru. Nah, ini yang jadi bukan cuma langit, ya, tapi ada bumi, langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi manusia sendiri hidup di mana? Hidup di bumi, tapi bumi yang baru, ya. Nah, kalau dari sini kita lihat, ya, tentu bumi yang baru ini, ya, ada berpendapat bahwa ini bumi yang sama sekali baru, yang diadakan lagi, atau bumi yang sekarang tapi direstorasi. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi yang paling penting di sini adalah kata baru atau kainos, yang artinya high quality, ya, kualitas yang tinggi. Nah, di Wahyu 21 ayat 1 jelas, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan yang pertama telah berlalu, lalu pun tidak ada lagi. Nah, berlalu ini bukan berarti hilang gitu, ya. Nah, ya, tapi diperbaharui, ya, ada kainos yang punya kualitas tinggi. Nah, di 2 Petrus 3 ayat 13 juga Petrus mengatakan bahwa kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, di konsep langit yang baru bukan hanya di Perjanjian Baru, bahkan sejak di Perjanjian Lama, ya, di kitab Yesaya
Tuhan sudah menjanjikan adanya langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, di Yesaya 65 dan Yesaya 66. Ya, coba kita lihat ya, Yesaya 65 dan 66. Nah, janji mengenai langit yang baru dan bumi baru itu sudah Tuhan berikan ya lewat Nabi Yesaya. Ya, nah kita bisa lihat nih apa yang akan ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, di ayat 17 jelas, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ya. Tapi bergilanglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang diciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan girankan umatku di dalamnya, tidak akan kedengar lagi bunyi tangisan dan bunyi orang pun tidak. Nah, yang ada di langit baru bumi baru ini tidak ada tangisan, tidak ada sini tidak ada penderitaan pasti ya, dan begirang selalu. Tidak ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Ini jelas bukan bumi yang sekarang, karena pasti kalau sekarang ada banyak yang bayi mati dan orang tua mencapai umur yang suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda. Siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun jangan dianggap kutuk. Dan seterusnya. Jadi di sini suatu penggambaran yang yang luar biasa mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, kalau dari sini kita lihat langit yang baru dan bumi baru, apakah itu berupa alam roh, ya, seperti pengertian surga pada umumnya, atau alam fisik, ya, alam jasmani yang kita bisa raba, dengan tubuh kita. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini satu penggambaran seperti kehidupan Adam dan Hawa, ya, sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Ya, sebelum dia jatuh dalam dosa itu belum kelihatan ada penderitaan, ya, hanya ada kegirangan, ada alam yang luar biasa bagus dan seterusnya, ya. Nah, ini pertanyaan yang nanti bisa dijawab ya di sel group gitu ya. Ini mungkin saya bilang ini adalah soal kuis yang dijawab nanti di dalam sel group. Jadi saya sudah kasih soal kuisnya gitu ya. Nah, ini bisa didiskusikan ya supaya Bapak Ibu sama-sama mencari tahu, karena ini pengertian ini penting ya. Pertanyaannya, apakah surga manusia itu adalah alam roh atau alam fisik? Ya, bagaimana saudara membuktikannya sesuai Alkitab? Ya, karena pengertian kalau manusia memahami surga itu adalah alam roh, ya, spiritual world, ya, itu akan punya konsekuensi yang berbeda kan? Nah, kalau dibanding surga itu tujuannya adalah alam fisik. Ya. Yang kedua, ya, apakah dinamika kehidupan di surga manusia itu punya kesamaan dengan dinamika kehidupan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa? Nah, bagaimana dinamika kehidupan di surga nantinya? Ya, karena itu tujuan kita, ya, di surga itu. Dan kalau kita misalnya di situ kita berpendapat bahwa itu sama kehidupannya seperti Adam dan Hawa, berarti kan alam fisik. Berarti apa yang kita kerjakan, keselamatan yang kita kerjakan selama di bumi ini harus yang mendukung nanti kita bisa siap masuk dalam kehidupan di surga yang Tuhan janjikan itu. Ya. Nah, pertanyaan ketiga, jika kalau saudara memilih bahwa itu alam roh, ya, bagaimana relevansi dan konsekuensinya yang kita kerjakan. Jadi di sini pertanyaan ini untuk menggiring apakah ada pengaruh gitu ya kalau kita memandang
surga atau langit baru bumi baru itu adalah hanya alam roh, spiritual world, ya, itu gimana dengan persiapan kita, ya? Tentu berbeda, ya, kalau memahami bahwa surga itu alam fisik seperti kehidupan di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa, maka ada dinamika-dinamika yang mirip gitu ya, walaupun dengan kualitas yang berbeda. Apa yang ada di bumi sekarang dengan yang di surga nantinya. Ya, kalau di Taman Eden itu ya ada dinamika kerja, Adam juga bekerja gitu ya. Kalau itu adalah nanti kehidupan di surga itu ada dinamika kerja juga, maka tentu selama kita di bumi kita juga belajar tentang tanggung jawab bekerja, dinamika kerja. Jadi apa yang kita kerjakan di bumi ini ya bukan hal yang hanya sekedar orang ikut ujian untuk lulus aja gitu ya, tapi kita berlatih. Nah, kata kuncinya adalah berlatih, melatih ya diri kita untuk persiapan memang di habitat kita yang baru. Nah, kalau kita memahaminya dengan tepat, ya pasti ada konsekuensi atau relevansi yang signifikan. Nah, ini yang saya ingin mengajak teman-teman untuk memikirkan ini, ya, coba didiskusikan di kelompok, ya. Kira-kira ya menurut Bapak Ibu seperti apa? Ya, surga yang jadi tujuan manusia itu akan seperti apa? Nah, oke, itu mungkin itu aja. Jadi nanti teman-teman leader bisa ini menjadi topik diskusi, dan istilahnya ini soalnya sudah dikasih di depan itu ya, dan nanti teman-teman di grup bisa didiskusikan dan bisa dipresentasikan jawabannya ya, supaya kita saling belajar gitu ya. Siapa tahu memang ada hal-hal yang teman-teman temukan selama mencari jawaban ini. Ya, tentu nanti saya akan memberikan penjelasan tapi secara minim saja. Nanti dari teman-teman di grup sendiri yang bisa saling menggali gitu. Jadi ini agak berbeda ya. Jadi soal kuisnya sudah di depan untuk dikerjakan sebagai PR, bahan diskusi ya. Bahan diskusi untuk nanti dipresentasikan. Nah, dari presentasi itu nanti saya akan beri penilaian gimana dinamika diskusinya juga gitu. Ya, jadi pertanyaan ini nanti saya bagikan di grup ya, untuk kita menggali sama-sama gitu ya. Langit baru bumi baru yang dijanjikan manusia itu seperti apa? Apakah ada dinamika di situ? Dan pengaruh pada hidup kita sekarang seperti apa? Nah, itu yang bisa menjadi perhatian kita. Oke, mungkin itu dari saya itu dulu. Pak Levus, silakan. Ya, terima kasih Pak Anton buat materinya. Mati. Iya, tadi layarnya. Ya. Oh. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup dalam doa? Iya, saya boleh bertanya, Pak Anton. Ya. Minta dijelaskan lebih lanjut biar saya dapat pengertian yang jelas. Yang pertama tentang cakrawala di dalam Kejadian 1 ayat 8. Kemudian di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan bumi baru, langit baru, bumi baru. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Cakrawala. Jadi maksudnya apakah itu satu hal yang sama gitu? Oke. Jadi gini Bu, yang kata yang diterjemahkan di Alkitab surga itu sebenarnya kata yang sama ya, samayim atau Uranus ya, perjanjian baru. Jadi atau bahasa Indonesia sebenarnya langit. Ya, kalau
diterjemahkan cakrawala itu juga sebenarnya Uranus juga, ya, bahasa Yunaninya, yang artinya juga langit. Nah, itu bisa dikatakan itu langit pertama, cakrawala, karena yang atmosfer yang kita lihat gitu. Ya. Nah, kalau tadi apa yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Iya, iya. Itu maksudnya saya mau minta gambaran tentang surga itu sendiri gitu loh. Jadi biar dapat yang jelas gitu. Kenapa saya memakai yang di cakrawala tadi? Itu kan saya melihat bahwa di dalam penciptaan kan semua dikatakan baik. Tapi khusus saya lihat di cakrawala itu di hari kedua itu Tuhan tidak mengatakan ada kata baiknya gitu. Nah, itu maksudnya cakrawala yang mana gitu. Kalau terus kemudian kalau kita bicara tentang surga kan itu tadi kan langit akhirnya kan menuju ke langit baru, bumi baru gitu ya. Tapi ada juga firman yang mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu maksudnya untuk menghubungkan ke situ bagaimana? Iya. Kalau dikatakan di Mazmur tadi kan bahwa langit itu menjadi tumpuan Allah. Jadi rumah Bapa yang disebut rumah Bapa, ya. Jadi semua fasilitas alam semesta ini bisa dikatakan bahwa ini juga ada di bawah Bapa kan, Allah sendiri gitu ya. Nah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal itu bisa menunjuk suatu kondisi, ya, bisa lokasi di mana nanti manusia akan berada di sana gitu ya. Jadi langit itu menggambarkan suatu tempat di mana kita akan ada di sana, ya, bersama dengan Bapa. Ada penyatuan antara surga dan bumi. Tapi manusia sendiri dan manusia itu punya surganya sendiri, artinya punya habitatnya sendiri yang frasa langit baru dan bumi baru ini menunjukkan tempat manusia tetap di bumi, tapi bumi yang baru gitu loh, ya. Dan kita tidak bisa melihat, jadi selamanya Allah Bapa tidak bisa kita lihat gitu ya. Yang kita bisa lihat nanti adalah putra tunggalnya yang menjadi raja, menjadi penguasa gitu. Nah, justru ini yang kita perlu ini Bu Sarah, yang dimaksud dengan surga itu, ya, dalam pengertian Alkitab, apakah itu menunjukkan seperti yang orang-orang lain yang pahami itu adalah alam roh-roh, ya, spiritual world, atau itu adalah sebenarnya tempat di mana ya manusia bisa punya habitat permanen, ya, seperti Tuhan dulu menyiapkan Taman Eden buat Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, memang saya tidak akan membahas detail tentang gimana surga itu apa, tapi gambaran bahwa pemahaman surga itu jangan sama dengan yang kita dengar dari keyakinan yang lain gitu ya. Bahwa jelas-jelas, ya, di Alkitab itu mengajarkan ada kebangkitan tubuh gitu ya. Walaupun dikatakan itu tubuh kemuliaan, tapi tetap tubuh, berarti ada alam, seharusnya bisa disebutkan sebagai alam materi, ya. Dan tempat dari kebangkitan tubuh itu manusia akan masuk namanya langit baru dan bumi yang baru, di mana ada penyatuan, ya, di mana Allah itu benar-benar bisa berdiam secara penuh. Karena sudah tidak ada dosa. Kalau sekarang Allah tidak bisa berdiam secara penuh di bumi ini karena bumi ini sudah terkutuk, sudah jatuh dalam dosa. Tapi nanti, ya, pada hari penghakiman setelah kedatangan Tuhan Yesus kedua, memang manusia akan ditempatkan di kondisi ideal, di mana maksud pertama manusia diciptakan untuk, ya, mendiami satu tempat di mana kemuliaan Allah secara penuh ada di tempat yang didiami oleh manusia itu.
Nah, ini yang apa namanya? Kalau kita memahami ini, kita akan apa namanya? lebih bersungguh-sungguh, artinya lebih memperhatikan apa yang kita kerjakan selama di bumi gitu ya. Kalau nantinya adalah bahwa kita ada tubuh kebangkitan yang adalah juga alam materi, walaupun itu berbeda secara kualitas ya, kualitasnya berbeda dengan yang sekarang, tapi kita belajar untuk apa namanya berinteraksi dengan tubuh kita bagaimana menguasai setiap kodrat dosa yang di dalam kita ini. Kalau kita bisa menaklukkan itu adalah persiapan yang dibutuhkan untuk kita bisa hidup kekal di langit baru dan bumi yang baru.